Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, masih Selamat semangat? pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Masih semangat? Masih Bu. Ya. Oke. Semangat terus. Semangat Pantang terus. menyerah. Baik. Sebelum kita menginjak ke materi, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar senantiasa dalam pertemuan kita pagi ini selalu diberikan kelancaran, kemudahan, serta Amin. ilmu yang bermanfaat. Amin. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita menginjak ke materi kita pagi ini, kita refleksi dulu. Untuk tangannya dikipas-kipaskan ke depan sambil dirilekskan. Nah, terus kita senam. Lalu tangannya seperti ini ke depan. Ya. Dirilekskan. Oke, sudah. Diremat-remat gini tangannya. Oke. Masih semangat? Semangat. Oke, sebelum itu kita yel-yel dulu ya. Tepuk PJOK. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Masih. Oke. Siap. Pak Agus Indra mohon itunya diaktifkan. Mikrofon. Iya Pak. Maaf Pak, sinyal gangguan Pak. Iya. Oke. Tepuk PJOK. P. J. J. O. K. PJOK. Jaya. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, baik Bapak Ibu, kita kembali ke materi yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tujuan dan prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Oke. Oke, untuk tujuan pembelajaran in-house training pagi ini, peserta dapat memahami konsep dan ruang lingkup tujuan dan prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Mulai dari diri, yaitu timbul pertanyaan, bagaimana Bapak Ibu bisa merumuskan tujuan pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan selama ini? Yang kedua, bagaimana Bapak Ibu merumuskan prinsip pengembangan kurikulum di operasional di satuan pendidikan selama ini? Yang terakhir, apa harapan Bapak Ibu dalam memahami unit modul ini terkait peran Bapak Ibu? Oke, untuk eksplorasi konsep, ya. Apa itu kurikulum operasional di satuan pendidikan? Nah, nanti akan timbul pertanyaan. Apa tujuan pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan? Lalu, apa prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan? Serta strategi apa yang harus dilakukan kurikulum operasional di satuan pendidikan dalam mencapai tujuan dan prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Untuk kurikulum sendiri adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Adapun KTSP sendiri, yaitu kurikulum operasional yang disusun oleh
dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur, dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, silabus, dan sebagainya. Adapun untuk tujuan pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang pertama, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP ditujukan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam mengemban identitas budaya dan bangsanya. Kurikulum ini dapat memberikan dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, pengalaman belajar, yang membangun integritas sosial serta membudayakan dan mewujudkan karakter nasional. Kurikulum tingkat pendidikan satuan pendidikan atau KTSP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi seperti yang digariskan dalam haluan negara. Hal tersebut diharapkan dapat dijadikan landasan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan baik secara makro maupun mikro. Adapun prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, konseptual. Yang ketiga, esensial. Yang keempat, akuntabel. Yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Yang kedua, konseptual, yaitu menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial, budaya, dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Oke, untuk esensial, semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas, mudah dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali, misalnya lampiran Kemendikbud serta capaian pembelajaran, struktur, dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional. Adapun untuk akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk sekolah menengah kejuruan atau SMK di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewarganegaranya. Oke, dari paparan materi saya tersebut, ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Monggo, silakan. Saya Pak Pisang. Oh, nggih. Bu Indah, silakan. Melihat atau mendengarkan dari paparan yang telah Pak Pisang sampaikan, ini ada yang perlu saya tanyakan ya. Nggih. Itu apa kaitannya tujuan pembelajaran
dengan tujuan pengembangan kurikulum. Oke, apa kaitannya dari tujuan pembelajaran dengan tujuan pengembangan kurikulum? pengembangan kurikulum. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain? Saya Bapak, Oh, nggih. Pak Agus Indra, monggo silakan. apa saja yang menjadi dasar-dasar pengembangan kurikulum? Dasar-dasar. Apa saja yang menjadi dasar-dasar pengembangan kurikulum? Oke. Baik, saya akan menjawab ya pertanyaan yang pertama dari Bu Indah. Apa kaitannya dari tujuan pembelajaran dengan tujuan pengembangan kurikulum? Oke. Oke, untuk tujuan pembelajaran harus dikaitkan dengan tujuan kurikulum yang dikembangkan meliputi aspek, yaitu ada aspek sosial, ada pengetahuan, terus ada materi atau konten inti. Jika tujuan kurikulum dalam sekolah penggerak adalah penguatan profil pelajar Pancasila, maka tujuan pembelajaran harus mencakup aspek yang ada di profil pelajar Pancasila, yaitu terdiri dari konten atau materi, lalu ada kompetensi atau pengetahuan, dan variasi atau keterampilan yang berpikir tingkat tinggi. Jadi siswa dalam proses pembelajaran tidak hanya berpusat pada kognitif atau pengetahuan, melainkan keterampilan juga dibutuhkan pada saat ini, pada masa yang akan datang juga. Ya, jadi siswa itu tidak berpusat pada pengetahuan. Kalau sejauh ini bisa kita lihat, siswa itu paling suka di akademiknya ataupun di materi-materi tertentu, tidak melibatkan pada keterampilannya, tidak dilihat di situ. Ya. Bagaimana Bu Indah? Ada yang di itu? Jadi pengetahuan sama keterampilan itu harus seimbang ya Pak ya? Iya, Dengan jadi kata lain seperti pengetahuan itu ya? harus seimbang dengan keterampilan. Jadi tidak semerta-merta siswa itu belajar di pengetahuan saja ataupun di keterampilan saja. Harus seimbang antara pengetahuan dan keterampilan. Soalnya waktu untuk keterampilan bisa dipakai waktu contohnya kalau siswa itu mempunyai kreativitas yang sangat signifikan, itu kan bisa tersalurkan di situ, tidak hanya semerta-merta di pengetahuannya saja. Gitu. Ya. Oke, untuk dari Pak Agus, untuk jawabannya yaitu pengembangan prinsip kurikulum yang berpusat itu juga pada siswa, Pak. Dari kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan juga berbagai pemangku kepentingan. Adapun juga proses pengembangan kurikulum tidak menyimpang dari prinsip, maka pentingnya adanya pendampingan atau coaching dan monitoring. Ya, harus bisa terpantau nanti oleh pemangku kepentingan yang ada di atas, seperti ada ya komite, lalu kepala sekolah dan sebagainya. Dan komunikasi juga untuk semua pemangku kepentingan, terutama pemangku kepentingan di zona yang tertinggi, yaitu ada di apa itu namanya pengawas, lalu di atasnya lagi itu ada apa itu namanya komite, lalu di bawahnya ada kepala sekolah dan guru-guru serta tenaga pendidik. Itu harus sesuai semuanya, pemikirannya harus satu semua. Bagaimana Pak Agus, bisa diterima Paham, Pak. dari jawaban saya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Mungkin ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Cukup Bapak? Ya. Cukup, Bapak. Oke. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian materi pada pagi hari ini. Kita ketemu ke pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Adapun nanti kalau seandainya di materi kita pagi ini masih kurang jelas, bisa ditanyakan ke pertemuan berikutnya. Oke. Terima Ya, Bapak. kasih.
Sebelum itu Siap, kita Bapak. berdoa terlebih dahulu supaya dalam penyampaian materinya tadi Anda semua Bapak Ibu bisa menerima dan bisa mendapatkan ilmu di situ. Amin. Oke. Amin. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaannya dipersilakan. Selesai. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga Semangat. kesehatan selalu supaya tetap prima di hari-hari berikutnya. Semangat Bapak Ibu. Siap. Semangat Semangat. Bapak. Terima kasih. Semangat.